Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak sekalian, siswa SMK. Kali ini kita kembali ke episode berikutnya dari persiapan prakrin di SMK. Kali ini saya akan membicarakan mengenai prosedur dari prakrin. Jadi kita akan mengikuti prosedur yang di setiap sekolah rasanya mirip, tapi memang di masing-masing sekolah bisa saja ada beberapa dari langkah yang akan saya terangkan ini nanti itu tidak begitu sesuai, tapi secara prinsip sama saja. Yang pertama adalah bahwa kalian dan sekolah itu harus segera menetapkan di mana kalian akan melaksanakan prakrin. Jadi lokasi prakrin. Nah, lokasi prakrin itu bisa dipilihkan atau ditetapkan oleh sekolah, bisa pula ditetapkan atau dicari, bukan ditetapkan ya, maksud saya dicari dan diusulkan oleh peserta prakrin, dalam hal ini siswa, dan bisa juga dari orang tua siswa atau wali siswa. Jadi jika kemudian siswa atau wali siswa memiliki alternatif ya, pilihan, oh ini tempat saudara saya, famili saya yang dianggap bisa ikut mengawasi dan kemudian tempatnya dianggap layak, bisa saja diusulkan. Nah, jadi saya sarankan kapan saja sebenarnya mulai dari kelas 1 sekalipun kalian sudah bisa mulai melakukan eksplorasi atau penjajakan terhadap kemungkinan-kemungkinan tempat prakrin. Ya, bicara dengan orang tua, dengan mungkin ada paman, tante, tetangga, ya kan, yang mungkin memiliki pilihan-pilihan yang baik bagi kalian sebagai tempat pelaksanaan prakrin. Tapi sebagian besar dari tempat prakrin di sebagian besar sekolah memang ditetapkan atau diusulkan oleh sekolah. Karena biasanya sama seperti di sekolah kita, sekolah telah memiliki banyak sekali mitra yang telah bekerja sama sebelumnya dalam melaksanakan prakrin untuk kakak-kakak kelas kalian sebelumnya. Dan biasanya tempat-tempat prakrin yang memang sudah dilaksanakan sebelumnya, itu kita telah mengetahui positif dan negatif mengenai tempat tersebut untuk berkenaan dengan pencapaian target prakrin kita. Nah, jadi di dalam tempat-tempat prakrin yang telah dilaksanakan sebelumnya, itu biasanya sekolah telah melakukan evaluasi. Jika ada tempat-tempat yang dianggap terlalu banyak negatifnya, biasanya kita akan coret dan tidak diikutkan di dalam pelaksanaan prakrin tahun berikutnya. Oke, nah itu yang pertama adalah mengenai tempat lokasi. Jadi tempat lokasi adalah tanggung jawab sekolah sebenarnya, tapi bisa saja kemudian dilaksanakan atau dicari, diusulkan bersama-sama antara sekolah dengan siswa, bisa juga dengan orang tua, wali, dan sebagainya. Oke. Nah, kemudian yang berikutnya adalah sebelum mengikuti prakrin harus ada persyaratan nih. Jadi persyaratan yang pertama adalah di mana kalian tidak boleh ada pelajaran ya yang tidak memiliki nilai tidak mencapai nilai minimal. Artinya kalian harus menyelesaikan semua pelajaran baik produktif maupun pelajaran-pelajaran adaptif dan normatif. Nah, ini mutlak. Jadi kalau memang kalian tidak menyelesaikan di semester 1 dan semester 2 belum selesai, kalian tidak bisa berangkat prakrin. Kemudian yang berikutnya di tempat kita seluruh siswa wajib mengikuti kegiatan pra-prakrin. Nah, apa yang saya sampaikan pada hari ini, pada saat ini adalah bagian dari pra-prakrin. Jadi kalian akan mendapatkan berbagai informasi berkenaan dengan persiapan kalian menuju ke kegiatan prakrin. Nah, kegiatan prakrin bisa dilakukan di kelas, ya. Di dalam kelas ada gurunya, ada tamu mungkin dari luar, bisa alumni, bisa kakak kelas, bisa orang-orang dari perusahaan misalnya. Ya, di dalam kelas bisa juga kemudian kita berangkat ke lapangan untuk melihat situasi di lapangan, menjajaki kemungkinan-kemungkinan yang terjadi di lapangan, dan kemudian langsung bekerja. Jadi ada beberapa kegiatan di mana kita melaksanakan kegiatan-kegiatan praktek langsung di lapangan. Kalau di tempat kita dikaitkan dengan kegiatan SSR atau School Social Responsibility atau tanggung jawab sosial sekolah, di mana kita biasanya melakukan kegiatan-kegiatan yang berkenaan atau berhubungan dengan TI di luar sekolah, biasanya praktek. Nah, ini kalian bisa kemudian diintegrasikan dengan kegiatan pra-prakrin. Kemudian juga ada kegiatan-kegiatan non-teknis ya, yang sifatnya biasanya adalah kegiatan soft skill.
Nah, ini kegiatan soft skill ini berupa biasanya pelatihan, kemudian workshop di mana kalian dilatih untuk mampu memiliki kemampuan berhubungan, berkomunikasi, berkoordinasi dengan orang lain. Nah, ini penting sekali karena sebagian besar pelajaran yang ada di SMK tidak berhubungan langsung dengan masalah ini. Padahal keberhasilan dan kesuksesan kalian di prakerin nanti biasanya sangat-sangat tergantung pada kemampuan kalian untuk berhubungan dengan orang lain, bekerja dalam tim, kemudian bagaimana caranya mengikuti atau beradaptasi dengan kondisi manajemen di tempat yang akan kalian datangi nanti. Nah, itu soft skill atau juga masalah-masalah non teknis. Karena biasanya masalah teknis yang berhubungan kalau dengan kita di SMK TI Erlangga itu berhubungan dengan teknologi informasi, itu dianggap cukup memadai apa yang sudah didapatkan di semester 1, semester 2 plus kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler kurikuler teknis lainnya, ya, dianggap cukup memadai. Tapi tidak ada salahnya kalian mencoba untuk terus-menerus mengasah kemampuan teknis kalian, terutama di bidang kalian, supaya nanti pada saat kalian berangkat ke lokasi prakerin, ya kasarnya tidak malu-maluin lah. Kalian misalnya orang jurusan multimedia tapi diminta untuk merekam gambar, merekam audio di komputer tidak bisa, kan malu juga kan. Jadi tolong dikuasai dasar-dasar yang sudah kita dapatkan, terutama di semester 1 dan 2. Kemudian yang berikutnya adalah penetapan atau peng-SK-an. Jadi dibuatkan surat keputusan nanti oleh sekolah tentang pembimbing. Jadi kalian akan diberi 1 orang guru untuk sekitar 10 siswa yang akan membimbing kalian mulai dari awal persiapan sampai pelaksanaan hingga nanti selesainya atau pasca pelaksanaan prakerin. Jadi pembimbing ini adalah dari guru kita, ya, dari guru kita sendiri. Kemudian yang berikutnya, saya mau ingatkan juga kepada kalian bahwa dalam pemilihan tempat prakerin nanti, itu bisa saja sekolah memberikan alternatif, tapi kalian merasa tidak cocok, kemudian ingin mendapatkan alternatif yang lain, dipersilahkan, tidak ada masalah. Tapi yang penting carilah tempat prakerin yang sesuai dengan minat kalian, ya, sesuai dengan suasana hati. Kemudian sesuai juga dengan lokasi, ya, jangan sampai cari tempat prakerin yang terlalu jauh, sulit dijangkau, kalian kesulitan nanti untuk berangkat ke tempat prakerin. Jauh tidak apa-apa, kemudian misalnya kos, silahkan, tidak ada masalah. Tapi jangan sampai kemudian lokasi menyulitkan kalian dari sisi transportasi. Nah, itu yang penting dicatat. Kemudian juga kondisi diri. Jadi ada beberapa perusahaan yang nanti kalian harus lihat perusahaan yang akan diusulkan tersebut, kalau perlu didatengin, kemudian diajak ngobrol-ngobrol dulu di sana seperti apa tempatnya. Ada tempat-tempat tertentu yang tidak cocok secara fisik, ya, mungkin tempatnya penuh debu, ya, atau tempat yang seperti tempat-tempat yang percetakan dan sebagainya, itu ada bau-bau tertentu yang mungkin beberapa siswa tidak cocok, ya, tidak bisa beradaptasi dengan kondisi seperti itu. Nah, sebaiknya ya langsung tolak sejak awal. Jadi ada baiknya bahkan disarankan kepada kalian semua agar bisa mengunjungi terlebih dahulu tempat yang akan ditunjuk sebagai tempat prakerin. Jangan sampai nanti dapat tempat yang tidak sesuai dengan keadaan diri. Ada yang mungkin punya penyakit asma misalnya, carilah tempat-tempat yang relatif udaranya bersih, kemudian tidak menuntut kekuatan fisik, ya. Demikian. Kemudian juga harus disesuaikan dengan cita-cita. Ini penting sekali karena prakerin ini sebenarnya jembatan. Banyak sekali kejadian di mana tempat prakerin inilah yang menentukan masa depan kalian. Jadi anak-anak tertentu yang memang pas dengan cita-cita masa depannya masuk ke tempat prakerin yang pas untuk mendukung cita-citanya, ini akan sangat bagus sekali karena prakerin ini tidak hanya berfungsi sebagai mencari pengalaman, ya, tapi juga kegiatan prakerin ternyata berfungsi sebagai jembatan yang betul-betul untuk menghubungkan antara sekolah, ya, keadaan sekolah kalian saat ini dengan jenjang karir berikutnya setelah kalian lulus nanti. Ya, oke. Kemudian yang berikutnya adalah finalisasi tempat. Nah, ini nanti biasanya disesuaikan dengan teman-teman kalian yang lain. Nanti sekolah akan mengeluarkan SK sekian ratus orang atau sekian puluh orang yang akan berangkat, ditetapkan tempatnya di mana, pembimbingnya siapa. Akan keluar SK, nanti pada saat itu, nah biasanya sudah agak sulit untuk dirubah-rubah, kecuali ada hal-hal yang sangat darurat. Berubah bisa, tapi biasanya sulit untuk dirubah karena kita biasanya sudah kontak juga dengan para
mitra kita di lokasi prakerin, perusahaan, ya kan, institusi di luar sana kita sudah biasanya kontak. Oh, di satu perusahaan bisa dapat 3 orang, kemudian 1 orang tidak bisa, kemudian mundur jadi 2. Siapa yang akan mengisi? Jadi agak kesulitan. Atau sudah ada tempat yang maksimal bisa 3, tapi kemudian ada teman kalian juga ingin masuk di tempat tersebut, nambah jadi 4. Sementara perusahaannya sulit untuk menerima lebih dari 3. Nah, kalau sudah dalam posisi di SK biasanya agak sulit. Makanya sebelum di SK-kan, tolong diupayakan komunikasi dengan tempat lokasi calon tempat prakerinnya, koordinasi dengan panitia prakerin dan sebagainya. Agar nanti pada saat di SK-kan tempatnya sudah fix, jelas, enak buat semua. Oke, kemudian yang berikutnya adalah pengantaran. Jadi nanti siswa akan diantar oleh pembimbing. Ini kewajiban di tempat kita. Kecuali untuk hal-hal yang dianggap luar biasa, atau tidak perlu diantar lagi, itu bisa saja terjadi. Tapi kewajiban para pembimbing sekolah adalah untuk mengantarkan siswanya berangkat ke tempat prakerin pada hari pertama. Jadi jangan sampai kemudian kalian, sudah saya mau berangkat duluan deh, saya udah tahu tempatnya, saya sudah kenal orangnya. Ya, tidak, jangan. Karena apa hal ini penting? Karena ini adalah semacam serah terima moral ya. Secara psikologis ini adalah merupakan event yang penting di mana sekolah menyerahkan sepenuhnya para siswa kepada lokasi prakerin, perusahaan, unit usaha dan sebagainya di luar sana untuk dititipkan belajar. Nah, ini penting ya. Jadi jangan sampai tidak melaksanakan kegiatan yang satu ini, yaitu pengantaran dari pembimbing ke lokasi prakerin. Kemudian pelaksanaan, nanti mungkin pelaksanaan kita akan jabarkan lagi di pertemuan sesi selanjutnya. Kemudian yang berikutnya adalah pelaksanaan dan pemantauan ya. Maksudnya pemantauan di sini bahwa nanti para pembimbing itu bekerja sama dengan pembimbing di lokasi prakerin ya. Orang biasanya pimpinan yang ada di lokasi prakerin itu akan bekerja sama melaksanakan pemantauan. Kunjungan biasanya yang dilakukan oleh para pembimbing dari sekolah untuk datang ke lokasi prakerin, bertemu dengan atasan kalian, bertemu dengan rekan kerja kalian di sana, juga bertemu dengan kalian, ngobrol, mengunjungi tempat kerja dan sebagainya untuk menggali proses prakerin agar sesuai dengan harapan yang telah ditetapkan oleh kurikulum di sekolah. Kemudian yang berikutnya adalah penjemputan. Jadi nanti setelah selesai, ini juga ada kewajiban para pembimbing sekolah untuk menjemput kalian. Jadi jangan kemudian kalian pulang sendiri atau pulang lebih dulu dari jadwal yang disepakati. Nah, ini minta tolong karena di sini adalah bentuk tanggung jawab kita sebagai institusi pendidikan kepada rekan-rekan mitra-mitra kerja kita yang menyediakan lokasi prakerin. Jadi tolong didiskusikan kapan pelaksanaan prakerin berakhir, kapan penjemputan bisa dilakukan, koordinasi dengan pimpinan di lapangan, kemudian juga koordinasi dengan pembimbing dari sekolah. Nah, ini juga sekalian biasanya pembimbing akan mengucapkan terima kasih, memberikan cindera mata kepada para mitra kita di sana yang telah bersusah-susah menyediakan waktu, menyediakan tenaga untuk membimbing kalian selama melaksanakan prakerin selama 1 semester. Oke, ini jangan sampai diabaikan masalah penjemputan. Jadi sekali lagi tunggu guru pembimbing dari sekolah koordinasi agar yang bersangkutan dapat menjemput kalian secara resmi di lokasi prakerin. Kemudian yang terakhir itu adalah kegiatan pasca prakerin. Jadi setelah prakerin di sekolah kita dilaksanakan kegiatan yaitu penulisan laporan ya. Jadi mohon dengan sangat dipelajari dengan baik, di dalam buku petunjuk nanti ada bahwa kalian wajib mengisi jurnal 1, kemudian yang kedua membuat laporan hasil prakerin. Nah, laporan kalian bisa lihat formatnya di sekolah, di pembimbing prakerin, kemudian juga contoh-contoh yang telah dibuat oleh kakak kelas kalian sebelumnya. Jadi ini kewajiban, kalau jurnal dan laporan tadi tidak dibuat, kalian tidak akan bisa lulus dari kegiatan prakerin. Nah, ini per individu ya, bukan per grup tapi per individu. Di sidang prakerin kalian juga akan diminta untuk menyelesaikan sertifikat. Ya, sertifikat prakerin bukan dikeluarkan oleh sekolah, tapi sertifikat prakerin disiapkan formulirnya, ya, belangkonya oleh sekolah, kemudian diisi dan diberi nilai, ditanda tangan oleh tempat prakerin. Jadi kalau nilai kalian nanti 90, nilai kalian 50 atau 60 itu yang menentukan bukan sekolah,
tapi prakrin. Tempat prakrin maksud saya. Nah, ini tolong dicamkan baik-baik, dikoordinasikan dengan pembimbing prakrin. Kemudian yang terakhir tentu saja kita akan melaksanakan sidang di pasca prakrin adalah sidang prakrin, di mana nanti per kelompok biasanya kalian akan maju di depan para pembimbing dan wakil pimpinan sekolah, biasanya kepala sekolah akan terjun langsung. Kalian akan memaparkan kegiatan yang dilakukan selama prakrin, kelemahan dan keunggulannya apa saja, kesan-kesannya apa saja, usulan perbaikan ke depannya seperti apa. Nah, ini akan disampaikan dalam satu sidang prakrin. Jadi ini cukup penting buat sekolah karena ini adalah penilaian akhir dari kegiatan prakrin, sehingga sekolah bisa ikut menilai secara keseluruhan apa yang telah kalian lakukan di lokasi prakrin. Kemudian mengambil tindakan, ya kan, menjadi acuan untuk tindakan ke depan. Apakah tempat prakrin ini bisa diteruskan tahun depan atau mungkin dicoret, atau mungkin bisa diteruskan tapi dengan perbaikan-perbaikan, koordinasi lebih banyak dengan pimpinan di lokasi prakrin, ya. Nah, tolong pada saat ini kalian juga jujur dan jangan takut, dan kita juga tidak mencari-cari kesalahan, tapi justru kita mencari masukan untuk perbaikan tahun berikutnya. Itu sidang prakrin. Dan terakhir nanti akan ada pengumuman kelulusan dari panitia prakrin, apakah kalian sudah tuntas melaksanakan prakrin dan bisa melanjutkan pelajaran di semester 4, 5, dan 6. Nah, ini penting saya sampaikan di awal masa prakrin seperti ini, karena apa? Karena bisa saja terjadi seorang siswa yang melaksanakan prakrin selama 6 bulan, 5-6 bulan selama 1 semester ternyata dinyatakan tidak lulus dan harus mengulang prakrinnya. Ini kejadian terjadi ya, dan bisa terjadi kepada siapapun yang tidak memenuhi persyaratan ketuntasan prakrin. Misalnya, ya kan, dari sisi absensi, selama 1 periode, 1 semester kalian melaksanakan prakrin, kalian bolosnya berapa lama? Ternyata bolosnya banyak sekali, dan kemudian ada keberatan komplain dari tempat prakrin. Nah, kalau seperti ini kita tidak bisa melakukan hal lain kecuali meminta kalian untuk mengulang. Kemudian hal-hal lain, misalnya perusahaan tidak bisa atau tidak mau mengeluarkan sertifikat. Nah, kalau seperti ini ya kita harus ulang. Karena kita tidak bisa memaksa mereka lah yang diserahi tugas, diserahi tanggung jawab untuk menilai keberhasilan prakrin mereka melalui pengeluaran sertifikat prakrin. Nah, ini penting agar kalian di awal prakrin mengerti tanggung jawab seperti ini dan menghindari jangan sampai pengulangan atau ketidaktuntasan atau ketidaklulusan prakrin ini terjadi kepada diri kalian setelah 6 bulan atau 5 bulan kalian melaksanakan prakrin. Kemudian kalau ada apa-apa, nih sekalian saya ingatkan juga di saat yang berbahagia ini, kalau misalnya bisa 1 bulan atau 2 bulan kalian melaksanakan prakrin, kemudian kalian melihat banyak hal-hal yang negatif di sana, tidak mendukung pencapaian target prakrin kalian diskusi, konsultasi dengan para pembimbing di sekolah dan pembimbing lapangan. Bahkan pada kondisi terburuk ya, terjelek sekalipun, bisa saja kalian ditarik, dipindahkan ke tempat prakrin yang lain. Nah, ini semua dilakukan untuk menjamin agar prakrin kalian bisa berjalan sesuai target, dan pada saat kalian pulang nanti kalian bisa mendapat manfaat yang sebanyak-banyaknya. Akan sangat rugi buat kalian kalau sampai kemudian 1 semester meninggalkan pelajaran di sekolah, berjuang di luar sana, ternyata setelah selesai dianggap tidak tuntas atau dianggap tidak lulus, kemudian kalian harus mengulang. Mengulang ini tidak gampang, karena biasanya kesulitan untuk mencari waktu, ya kan? Karena waktu selama 1 semester dicari di depan setelah kalian selesai masa yang seharusnya kalian berangkat prakrin, itu pasti akan memotong masa belajar di sekolah. Nah, inilah yang nanti akan menciptakan masalah baru di depan. Jangan sampai terjadi. Tuntaskan prakrin kalian, dapatkan pengalaman sebanyak-banyaknya, dan raihlah kesuksesan. Jadi jangan sampai gagal. Mungkin demikian bagian ini dari sesi persiapan prakrin SMK. Kita berjumpa lagi nanti di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.